Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Universitas Indraprasta PGRI, khususnya kelas S4C kelompok 5. Jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan video konseling psikoanalisis klasik. Untuk materi yang akan dibahas yaitu ada yang pertama pandangan psikoanalisis klasik terhadap manusia, yang kedua ada perkembangan kepribadian, yang ketiga ada tujuan konseling psikoanalisis, lalu yang keempat ada teknik konseling psikoanalisis, dan yang kelima ada peranan dan fungsi konselor, lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan psikoanalisis. Ikutin kami terus ya untuk pembahasan lebih lanjut. Materi pertama mengenai pandangan psikoanalisis klasik terhadap manusia. Psikoanalisis adalah sebuah pendekatan mengenai perkembangan kepribadian tentang sifat manusia dalam psikoterapi dan konseling. Manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi, dorongan biologis, serta dorongan insting dan peristiwa psikoseksual tertentu pada masa 5 tahun pertama kehidupannya. Konsep kejiwaan yang pertama kali dikenalkan psikoanalisis adalah tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Secara keseluruhan, pandangan psikoanalisis terbagi menjadi 3 bahasan, yaitu struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Id merupakan pusat kepuasan atau sebagai pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada ego. Ego merupakan pusat realitas yang berfungsi untuk menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar dan idealnya mempresentasikan alasan dan akal sehat. Lalu yang ketiga ada superego. Superego merupakan pusat moralitas yang berfungsi sebagai wadah impuls id untuk menghimbau ego agar menggantikan tujuan yang realistik dengan yang moralistik, serta memperjuangkan kesempurnaan. Nah, dinamika ketiganya ini harus serasi sehingga dapat bekerja sama dan menghasilkan kehidupan yang kompleks. Selanjutnya perkembangan kepribadian. Yang pertama fase oral, berlangsung dari umur 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, kepuasan diperoleh anak melalui mulut. Kondisi ini adalah akibat pengalaman pertama anak lahir ke dunia ini dari menghisap putih payudara ibunya. Maka bayi memperoleh kepuasan kenikmatan tertentu. 2. Fase anal, terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun, di mana pusat kenikmatan berada di anus. Kepuasan ini diperoleh dari pengalaman buang air besar. Pada fase ini, anak mulai diajarkan tentang kedisiplinan. 3. Fase falik, terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, daerah erogen dan pusat perhatian anak terhadap tubuhnya adalah bagian kelaminnya. Anak laki-laki cenderung mencintai dan takut pada ayahnya. Begitupun sebaliknya. 4. Fase laten. Pada tahap ini dapat diamati bahwa timbulnya kemunduran minat terhadap seksualitas. Karena pada masa ini juga dapat terbentuk rasa malu dan aspirasi moral, serta estetis. 5. Fase genital. Objek seksualnya tidak lagi tertuju pada diri sendiri, tetapi sudah tertuju pada orang lain di luar dirinya. Itulah 5 fase perkembangan kepribadian. Tujuan konseling. Tujuan konseling pendekatan psikoanalisis klasik adalah menjadikan hal-hal yang tidak disadari klien menjadi disadarinya. Rachman Natawidijaya menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan konseling itu adalah usaha menata kembali struktur watak dan kepribadian klien. Tujuan ini dicapai dengan membuat konflik-konflik yang tidak disadari dengan menguji dan menjajaki materi yang bersifat dengan intrapsikis. Peranan dan fungsi konselor. Jadi yang pertama itu menciptakan hubungan keefektifan dalam hubungan personal. Lalu yang kedua itu konselor sebagai ahli yang mendorong pemindahan perasaan konseli atau transferensi dan eksplorasi ketidaksadaran menggunakan interpretasi. Lalu yang ketiga itu konselor bersikap anonim. Nah, maksud di sini adalah konselor berusaha tidak mengenali klien dan bertindak sedikit sekali memperlihatkan perasaan dan pengalamannya. Tujuannya agar klien dengan mudah memantulkan perasaan kepada konselor. Pemantulan ini merupakan proyeksi klien yang menjadi bahan analisis bagi konselor. Lalu selanjutnya, konselor harus dapat membantu dan memotivasi klien agar mampu menghayati dan mengekspresikan pengalaman-pengalaman masa lampaunya secara terbuka.
Untuk selanjutnya akan ditata, didiskusikan, dianalisa, dan ditafsirkan dengan tujuan utama untuk merekonstruksi kepribadiannya. Selanjutnya, kelebihan model psikoanalisis. Kelebihan model psikoanalisis ada 4. 1. Adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Kedua, berani dan tanggap melakukan observasi yang membuahkan teori kepribadian pertama dan teknik psikoterapi pertama yang efektif. Ketiga, menjelaskan pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Keempat, mengembangkan model mewawancara sebagai kendaraan konseling. Selanjutnya, kekurangan model psikoanalisis. Kekurangan model psikoanalisis ada 5. 1. Terlalu meminimalkan rasionalitas. Kedua, data penelitian yang bersifat empiris kurang banyak mendukung sistem psikoanalisa. Ketiga, bahwa perilaku ditentukan oleh energi psikis atau sesuatu yang diragukan. Keempat, penyembuhan dalam psikoanalisa terlalu bersifat rasional dalam pendekatan. Kelima, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.